Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang, fluida dinamis fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kali ini kita akan bahas konsep dari gaya angkat sayap pada pesawat terbang. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika pesawat sedang terbang, di sini akan terdapat 4 buah gaya. Yang pertama adalah gaya angkat sayap yang menyebabkan pesawat tersebut bisa naik. Dan gaya angkat ini akan diimbangi oleh gaya beratnya, teman-teman. Selain itu, ada juga gaya dorong yang mengakibatkan pesawatnya dapat bergerak maju, dan gaya hambat yang diakibatkan oleh gesekan udara. Nah, bagaimana gaya angkat itu bekerja pada sayap pesawat terbang? Teman-teman perhatikan untuk prinsip kerja sayap pesawat terbang itu seperti ini. Jadi, kita perhatikan ilustrasi dari penampang sayap pesawat berikut. Logikanya, supaya pesawat itu bisa naik, tekanan di bawah itu mesti lebih besar dibanding tekanan yang di atas. Gitu. Nah, menurut hukum Bernoulli, tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan, teman-teman. Jadi, sebagai akibat, berlaku demikian. Ketika P1 lebih besar daripada P2, atau tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas, maka kecepatan di bagian bawah ini akan lebih kecil daripada kecepatan bagian atas. Ya, jadi untuk bagian atas sayap yang laju aliran udaranya lebih rapat, ini kecepatannya akan lebih besar dibanding kecepatan di bawah. Sebagai akibat, kita bisa menyusun persamaan Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Jadi, gaya angkat sayap ini memanfaatkan prinsip Bernoulli. Menurut persamaan berikut ini, delta P sama dengan P1 yang lebih besar dulu ya, kurangi P2 sama dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, ini kan perbedaan tekanan. Kalau kita mau merumuskan gaya angkat sayap, ingat lagi, hubungan tekanan dan gaya itu adalah F sama dengan P kali A, atau tekanan kali faktor luas. Oleh karena itu, berlaku demikian. Delta F sama dengan F1 yang lebih besar ya, dikurangi F2, ini sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, tapi jangan lupa kita bubuhkan faktor A atau luas penampangnya di sini. Ya, luas penampang sayap. Berikut ini keterangan-keterangannya. V1 ini adalah kecepatan udara di bagian bawah sayap. V2 ini kecepatan udara di bagian atas sayap. Satuannya meter per second, ini biasa. Rho itu adalah massa jenis udara, satuannya kilogram per meter kubik, dan A itu adalah luas penampang sayap ya. Kalau F1 kurang F2, ini sama dengan delta F, ini adalah resultan gaya angkat sayap. Nah, selanjutnya kondisi pesawat saat terbang itu dibagi jadi 3 ya. Nah, teman-teman perhatikan ilustrasi yang pertama ini. Nah, apabila F1 kurang F2 atau selisih dari gaya yang ini dan gaya yang ini itu sama dengan W, maka pesawatnya terbang mendatar ya. Karena resultan gaya searah sumbu Y-nya itu 0. Kalau F1 kurang F2-nya lebih besar daripada W, ya pesawatnya bisa terbang naik. Tapi apa yang terjadi ketika F1 kurang F2 atau gaya angkatnya lebih kecil dari gaya berat? Nggak mengimbangi kan? Ya logikanya pesawat itu akan turun, gitu. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat maksimum seperti pada gambar. Jika V adalah kecepatan maksimum aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar... Nah, kita lihat aja di sini. Supaya pesawatnya bisa naik, maka tekanan di bawah mesti lebih besar dari tekanan di atas, ya. Jadi tentu PB mesti lebih besar daripada PA. Atau supaya lebih gampang ingatnya gini aja, laju aliran udara yang lebih rapat itu kecepatannya lebih besar, teman-teman. Akibatnya VA lebih besar daripada VB. Dan V berbanding terbalik dengan P. Kalau VA lebih besar daripada VB, ya PA lebih kecil dari PB. Sehingga opsi yang tepat di sini tentu yang B. Soal yang
Udara dengan massa jenis 1 kg per meter kubik mengalir secara tunak melalui sayap pesawat terbang yang bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Luas total sayap itu adalah 40 meter persegi dan didesain sehingga V2 1,1 V1. Nah, lihat dari data yang diketahui aja, kita lihat kalau misalnya laju aliran udaranya lebih rapat, ya tentu lebih besar ya kecepatannya dibanding yang di bawah. Gitu. Jika kecepatan udara V1 itu adalah V, maka gaya angkat yang dialami sayap dalam satuan Newton adalah titik-titik. Data-data yang diketahuinya seperti demikian. V1 di bawah itu sama dengan V. V2 ini sama dengan 1,1 V. Massa jenis udaranya 1 dan luas penampangnya 40. Ya, semuanya udah dalam satuan SI. Dan kita diminta untuk menyatakan gaya angkat sayap dalam variabel V kuadrat. Jadi, di sini untuk gaya angkat sayapnya langsung aja bisa kita gunakan persamaan delta F sama dengan setengah rho kali A kali V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. V2 dulu, baru dikurangi V1. Kan V2 lebih besar, gitu, supaya hasilnya nggak minus. Taruh kata misalnya kita kebalik gitu ya, V1 yang di sini, V2 yang di sini. Toh nanti hasilnya atau besarnya juga kan bisa kita cek di pilihan, gitu, sama aja. Nah, jadi di sini sama dengan setengah kali 1 kali 40 kali 1,1 V dikuadratkan, kurangi V kuadrat. Berapa tuh? Jadi 20 kali 1,21 V kuadrat dikurangi V kuadrat. Yang ini hasilnya kan jadi 20 kali 0,21 V kuadrat, ya sama dengan 4,2 V kuadrat. Sehingga opsi yang tepat di sini yang B tentunya. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat sehingga kecepatan udara di bagian atas dan bawah sayap berturut-turut sebesar 40 meter per second dan 30 meter per second. Jika massa pesawat 300 kg, massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, dan luas penampang setiap sayap adalah 2,5 meter persegi, tentukan. Yang A, besarnya gaya angkat sayap pesawat. Yang B, resultan gaya dan arahnya. Yang C, bagaimana kondisi pesawat? Apakah semakin naik, tetap maksudnya bergerak mendatar, atau semakin turun? Nah, supaya gampang, kita tulis dulu data-data yang diketahui. V1 ini adalah kecepatan bagian atas ya. V2 itu bagian bawah. Yang bagian atas harus lebih besar dari bagian bawah gitu. Massa pesawatnya 300 kg, massa jenis udaranya 1,3 kg per meter kubik, dan luas penampang sayapnya, karena di sini dikasih tahu setiap sayap, kan sayap pesawat itu ada 2, berarti harus kita kalikan 2. Jadi 2 kali 2,5 itu sama dengan 5 meter persegi, teman-teman. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pada poin A kita ditanya gaya angkat sayap pesawat. Jadi, untuk gaya angkat sayapnya, kita langsung pakai rumus delta F sama dengan setengah kali rho kali A kali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Rho, A, V1 dan V2-nya kita punya semua kan? Ya tinggal kita substitusi ke persamaan ini. Seperti demikian. Jadi kalau kita hitung 1,3 kali 5 ini 6,5 ya. 40 kuadrat kurang 30 kuadrat berarti 1600 kurangi 900. Jadi berapa tuh? 3,25 dikali 700. Kalau kita hitung hasilnya adalah 2275 Newton, teman-teman. Untuk resultan gaya dan arahnya, maka langsung aja sigma F sama dengan W dikurangi delta F. Kenapa W dulu? Karena W lebih besar kan dibanding delta F. W itu sama dengan M kali G, teman-teman. Kurangi delta F. Nah, berarti 300 kali 10 kan ya 3000 ya. Dikurangi 2275, ini hasilnya kalau kita hitung adalah 725 Newton. Arahnya kemana? Mengikuti arah gaya berat. Ya ke bawah tentunya. Nah, kondisi pesawat ya sedang bergerak turun karena W-nya lebih besar daripada F. Seperti itu. Mudah saja kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal gaya angkat sayap pesawat fluida dinamis fisika kelas 11 kali ini. Nah, sebagai penutup, berikut ini saya berikan 2 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba dan semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.